Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Pengembangan Sistem Operasi Edukasi Penggunaan Obat berbasis kode Igniter 4 untuk mendukung kepatuhan pasien. Proyek ini merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Di sini ada anggota kelompok yang terdiri saya Ervina Widyastuti bersama rekan-rekan saya Kevin Berliando dan David Alexander akan menyampaikan hasil proyek ini. Berikut adalah alur presentasi kami hari ini. Pertama, kami akan menjelaskan latar belakang penelitian, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, kebutuhan sistem, dan diakhiri dengan jadwal rencana pengembangan. Latar belakang. Kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat merupakan hal yang sangat penting untuk efektivitas pengobatan. Namun, faktanya di Indonesia sekitar 43% pasien tidak mematuhi aturan penggunaan obat, terutama pada penderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya edukasi yang memadai dan akses informasi yang jelas. Oleh karena itu, kami mengusulkan solusi berbasis teknologi yaitu sistem edukasi penggunaan obat berbasis web dengan framework kode Igniter 4. Sistem ini diharapkan dapat memberikan edukasi, pengingat obat, dan fitur monitoring untuk meningkatkan kepatuhan pasien dan mendukung kinerja tentang medis. Masuk ke rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana sistem operasi berbasis web dapat membantu mengedukasi pasien tentang penggunaan obat? Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan sistem yang interaktif, aman, dan mudah digunakan dengan framework kode Igniter 4. Dan yang ketiga, sejauh mana sistem ini dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap aturan penggunaan obat. Next. Ya, jadi saya lanjutkan pada batasan masalah, yaitu batasan masalah yang pertama, penelitian hanya fokus pada pengembangan sistem operasi edukasi berbasis web menggunakan framework Code Igniter 4. Lalu juga batasan masalah kedua, target pengguna sistem ini adalah pasien yang membutuhkan panduan penggunaan obat, serta tenaga medis yang bertugas memberikan edukasi dan memantau kepatuhan pasien. Lalu yang ketiga, sistem yang dikembangkan ini juga mencakup fitur edukasi penggunaan obat, pengingat jadwal konsumsi obat, dan monitoring progres pasien. Lalu untuk batasan yang terakhir yaitu yang keempat adalah uji coba sistem dilakukan pada kelompok pasien dan tenaga medis di lingkungan terbatas untuk mengukur efektivitas sistem. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat, di mana penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem edukasi penggunaan obat berbasis kode Igniter 4, di mana user friendly dan informatif dengan fitur-fitur pendukung seperti sistem pengingat, reminder, dan monitoring untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat. Sistem ini juga bertujuan untuk mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman pasien tentang pentingnya penggunaan obat yang tepat dan mengevaluasi tingkat kepatuhan setelah implementasi. Lalu untuk secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sistem informasi kesehatan, dan juga dalam penerapan teknologi berbasis web untuk edukasi kesehatan, serta juga menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Lalu juga ada secara praktis di mana penelitian ini bermanfaat bagi pasien dengan mempermudah akses informasi dan meningkatkan kesadaran kepatuhan penggunaan obat bagi tenaga medis dalam memberikan edukasi yang lebih terstruktur dan memantau pasien secara efektif, serta juga bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis web. Lalu untuk kebutuhan fungsionalnya, yang pertama ada autentikasi pengguna, di mana pasien dan admin dapat melakukan login menggunakan akun masing-masing
dan sistem memverifikasi username dan password secara aman. Lalu kebutuhan yang kedua, manajemen data pasien. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data pasien, dan juga pasien dapat melihat dan memperbarui data pribadinya secara terbatas. Lalu yang kebutuhan ketiga ada edukasi penggunaan obat. Sistem menampilkan informasi edukatif tentang cara penggunaan obat yang baik dan benar. Edukasi diberikan melalui teks, gambar, dan atau video interaktif, dan juga pasien dapat mencari informasi obat berdasarkan nama atau jenis penyakit. Lalu kebutuhan fungsional yang keempat yaitu adalah pengingat jadwal minum obat, di mana pasien dapat mengatur jadwal minum obat, dan juga sistem dapat memberikan notifikasi atau pengingat sesuai jadwal yang ditentukan. Lalu ada kebutuhan fungsional selanjutnya yaitu adalah evaluasi kepatuhan pasien. Sistem menyediakan fitur pelaporan konsumsi obat harian, lalu data kepatuhan pasien dicatat dan dapat ditampilkan dalam bentuk grafik ataupun laporan. Yang keenam, konsultasi atau tanya jawab. Pasien dapat mengirim pertanyaan seputar penggunaan obat, lalu admin atau petugas farmasi ataupun medis dapat memberikan jawaban ataupun saran. Yang ketujuh, manajemen edukasi. Admin dapat menambahkan dan memperbarui materi edukasi, lalu kategori materi disesuaikan dengan jenis obat atau penyakit tertentu. Lalu yang kedelapan, laporan dan statistik. Admin dapat melihat data statistik kepatuhan pasien, dan juga laporan dapat diunduh untuk keperluan evaluasi program edukasi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya David. Selanjutnya kita akan masuk ke kebutuhan non-fungsional. Sini kebutuhan non-fungsional yang pertama yaitu perangkat kerasnya dari klien. Di sini penggunanya warga, minimal dibutuhkan laptop atau PC dengan prosesor AMD Ryzen 3 atau yang setaranya, dengan RAM minimal 8 GB, penyimpanan minimal 256 GB SSD, dengan resolusi layar 1366x768. Kalau menggunakan perangkat mobile yang bisa dipilih sebagai opsional, dengan Android minimal versi 8.0 atau iOS minimal versi 12. Dan hardware yang digunakan oleh admin atau operator minimal itu laptop ataupun PC dengan spesifikasi prosesor AMD Ryzen 5 atau Intel Gen 8, Intel i5 dengan Gen 8. RAM-nya 8 GB atau lebih, penyimpanan 512 GB SSD yang terkoneksi dengan printer juga scanner. Selanjutnya kebutuhan non fungsional kedua yaitu perangkat lunak yang digunakan, yaitu dengan sistem operasi minimal Windows 11 yang disarankan. Bisa menggunakan Windows 10 untuk minimalnya. Nah, juga menggunakan browser yang kompatibel seperti Google Chrome versi terbaru, atau menggunakan Mozilla, bisa juga menggunakan Microsoft. Nah, untuk framework backend yang digunakan yaitu PHP Laravel atau bisa menggunakan Node.js. Untuk database yang didukung dengan MySQL atau PostgreSQL. Web server yang digunakan yaitu Apache atau Nginx. Aplikasi mendukung admin bisa menggunakan PDF Reader, Office Suite atau Microsoft Office, atau juga LibreOffice. Nah, juga untuk platform sistem yang digunakan yaitu sistem berbasis web mobile yang dapat diakses melalui browser baik di desktop maupun smartphone. Nah, tampilan responsif dan mendukung perangkat mobile, artinya mobile friendly yang bisa digunakan untuk aplikasi mobile. Selanjutnya kebutuhan non fungsional yang keempat yaitu jaringan koneksi. Di sini diperlukan koneksi internet stabil minimal 10 Mbps untuk penggunaan admin. Juga koneksi minimal 1 Mbps untuk penggunaan warga. Di sini juga diperlukan hosting server menggunakan cloud server atau VPS dengan uptime 99,9%. Kebutuhan non fungsional kelima, akses pengguna. Pengguna sistem terdiri dari beberapa peran. Ada admin desa, warga, juga petugas operator. Di sini admin desa bertugas untuk mengelola seluruh data dan layanan, dan warga untuk mengajukan layanan surat dan memantau status. Juga ada pengguna sistem sebagai petugas operator. Di sini pilihan yang opsional
Di sini bertugas untuk membantu verifikasi atau validasi surat. Selanjutnya, sistem memiliki fitur login dan autentikasi untuk mengatur hak akses masing-masing dari pengguna sistem tadi. Kita akan masuk ke dalam tahapan penyusunan tugas ini yang dimulai dari penyusunan proposal yang diisi dengan deskripsi, identifikasi topik dan masalah penelitian, juga penyusunan latar belakang, tujuan beserta pertanyaan penelitian, juga ada penyusunan kerangka teori serta metode penelitian, sampai revisi dan finalisasi proposal untuk persetujuan. Untuk tahapan ini memerlukan waktu 1 minggu dari minggu pertama sampai minggu kedua. Lalu selanjutnya ada tahapan pengumpulan data yang berisi di mana mempersiapkan instrumen pengumpulan data seperti kuesioner, panduan, wawancara, dan lain-lain. Juga uji coba instrumen untuk validasinya. Lalu ada pelaksanaan survei, wawancara, atau eksperimen di lapangan. Untuk tahapan ini memerlukan waktu sekitar 3 minggu, dari minggu ketiga sampai minggu ke-6. Selanjutnya yaitu ada tahapan analisis data yang berisi pengolahan data dengan metode kuantitatif atau kualitatif. Juga ada analisis data sesuai kerangka teori yang sudah ada. Selanjutnya ada penyusunan hasil analisis sementara. Untuk tahapan ini membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, dari minggu 7 sampai minggu ke-8. Selanjutnya ada tahapan penyusunan laporan. Di sini penyusunan laporan berisi penulisan hasil dan pembahasan, juga penyusunan kesimpulan dan saran. Sampai akhirnya ada revisi laporan berdasarkan masukan mentor atau pembimbing. Di sini membutuhkan waktu sekitar 1 minggu juga, dari minggu ke-9 sampai minggu ke-10. Berikutnya yaitu tahapan yang terakhir, yaitu tahap presentasi dan ujian, yang berisi persiapan materi presentasi seperti slide atau poin pembahasan utama, lalu ada ujian dan presentasi akhir, sampai akhirnya revisi akhir setelah ujian jika memang diperlukan. Untuk tahapan ini membutuhkan waktu sekitar 1 minggu juga, yaitu di minggu ke-11 atau minggu terakhir dari proses penelitian ini. Nah, dari tahapan-tahapan tadi, ini adalah penutup dari hasil penelitian yang sudah dibuat dari kelompok ini. Cukup untuk tadi sebagai penutup dari penelitian kami saat ini. Terima kasih jika sudah menyimak. Kami ucapkan maaf bila ada salah kata juga salah bahasa yang kami katakan. Sekian dari kami, terima kasih.